Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifi Fadila Prasetya dan satu teman saya, Renati Wahyu. Kami dari SMP Negeri 71 Atap Kaliwiro akan mewawancarai salah satu anggota PPS di Desa Cerdok. Sebelum lanjut ke sesi wawancara, kami akan menjelaskan sedikit tentang tujuan kami melakukan wawancara. Tujuan kami melakukan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi melengkapi penelitian yang mendukung data mengenai penyelenggaraan pemungutan suara di desa ini. Dan di samping saya sudah ada narasumber yang akan kita wawancarai. Halo Mbak, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Sebelumnya kenalan dulu nih dengan Mbak siapa? Saya Siti Mardika dari PPS Desa Cerdok bagian SDM dan Parmas. Gimana nih Mbak Siti, apakah sudah siap untuk kita wawancara? Siap. Langsung saja kita lanjut ke pertanyaannya yang pertama. Apa sih PPS itu dan apa tujuan dibentuknya petugas PPS dan KPPS? PPS itu panitia pemungutan suara yang dibentuk oleh KPU di tingkat desa. Ngomong-ngomong soal PPS, gimana sih cara kerja PPS? PPS itu cara kerjanya melakukan berbagai rapat pleno di tingkat desa, kemudian dilaporkan kepada KPU melewati PPK di tingkat kecamatan. Apa motivasi Mbak Siti untuk menjadi anggota PPS? Motivasi saya ikut berkecimpung, intinya ikut masuk ke dalam dunia kepemiluan dan membantu menyelesaikan urusan kepemiluan di tingkat desa. Aku masih penasaran loh, perbedaan PPS dan KPS itu apa? PPS itu yang bentuk itu PPK. PPK itu tingkat kecamatan, panitia tingkat kecamatan. Kalau KPPS yang membentuk itu PPS di tingkat desa. KPPS itu bedanya sama PPS. KPPS itu bekerja di tingkat TPS. Kalau PPS di tingkat desa, satu desa yang mengurus satu desa. Terus apa aja tugas anggota KPPS? Anggota KPPS itu ada 7. KPPS 1 itu ketua, KPPS 2 sama 3 itu membantu ketua dalam urusan pendaftaran di bagian pendaftaran. Kalau KPPS 3 sama 4 itu di bagian surat suara, penyerahan surat suara. Kalau KPPS 6 itu di bagian kotak. Terus KPPS 7 di bagian tinta. Kenapa sih diadakan beberapa TPS dalam satu desa? Satu desa itu kan warganya banyak. Terus enggak semuanya itu ngumpul jadi satu, ada yang berbagi dusun gitu. Kalau kita cuma buat satu TPS itu jaraknya kejauhan dan juga pemilihnya tentunya membludak kan. Jadi kita buat beberapa TPS juga untuk memudahkan jarak. Berapa jumlah petugas KPPS yang bertugas dalam satu TPS? Ada 7. Selain menjadi petugas PPS, Mbak Siti ini kesibukan lainnya apa? Saya kebetulan ada di desa sebagai admin desa. Bagaimana cara Mbak Siti membagi waktunya dalam bekerja sebagai anggota PPS dan sebagai admin desa? Kebetulan kalau PPS itu PPK ya, tentunya PPK itu mengatur jadwal di luar jam kerja. Kebanyakan sih di luar jam kerja ya. Jadi PPS insya Allah bisa apa caranya mengatur jamnya. Oh ya, anggota PPS itu ditunjuk oleh desa atau mencalonkan diri? Sebagian ada yang ditunjuk dari desa, tapi tetap sesuai dengan syarat dan kemauan juga ada. Kalau di Cerdok ada saya, Mas Herman sama Mas Wahyu itu mencalonkan diri dari masing-masing pribadi aja, masing-masing diri sendiri. Apa yang menurut Mbak Siti menjadi tantangan terbesar dalam menjadi petugas PPS? Tantangan terbesar itu pada hari H. Takutnya kan ada sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu ya. Kayak misalnya harus pemungutan ulang suara, ada yang harus perhitungan ulang suara, itu tantangan terbesar. Sudah sampai mana nih tahapan penyelenggaraan pemungutan suara yang telah dipersiapkan dari awal hingga saat ini? Dari awal sampai saat ini alhamdulillah kita kan pemungutan suara tanggal 27 November hari Rabu besok, H-4 berarti yang kurang 4 hari lagi. Alhamdulillah udah melewati berbagai macam tahapan. Tinggal hari hanya besok, hari puncaknya bagaimana. Prosesnya alhamdulillah udah berjalan lancar. Besok
tanggal 25 sudah datang logistik dari kecamatan, kemudian tanggal 26 kita harus menyiapkan TPS. Kebetulan di Desa Cerdok ada 2 TPS, Cerdok Wetan sama Cerdok Kulon. Nah itu nanti tanggal 27 hari H-nya, puncaknya semoga dipermudah. Pertanyaan yang terakhir, apa kesan dan pengalaman baru yang didapatkan setelah menjadi anggota PPS? Sangat berkesan ya, saya sendiri gitu, tentunya menambah relasi, menambah pengalaman tentang KPU, tentang kepemiluan, tentang politik juga sedikit, tentunya nambah relasi aja. Oke, karena semua pertanyaannya sudah dijawab, jadi sampai sini saja sesi wawancara kita kali ini. Sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mbak Siti sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kita wawancarai, dan kami mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata maupun tingkah laku dari kami yang tidak berkenan. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.